Halo Sobat Adirayata, kita balik lagi di Fitbat TM ke-14. Di sini sebenarnya masih lanjutan dari bab minggu lalu, yaitu dengan kondisi khusus ya, tapi di sini nanti akan lebih berfokus pada perubahan kepemilikan perusahaan induk dengan beberapa kondisi. Ada pokok bahasanya tuh ada 6. Yang pertama kita lihat nanti perubahan kepemilikan saham, kemudian yang kedua ada penjualan, kemudian ada pembelian, kemudian ada dim proposal, nanti yang kelima ada penerbitan saham baru oleh perusahaan anak, dan yang keenam adalah pembelian saham treasury oleh perusahaan anak. Nah, biar lebih mantul nih kita langsung aja kali ya ke yang pertama, yaitu perubahan kepemilikan saham. Di sini disebutkan bahwa persentase kepemilikan saham itu bisa berubah dengan beberapa faktor penyebab. Yang pertama, karena terjadinya penjualan atau pembelian. Nah, ketika si perusahaan induk ini menjual saham anak yang dimilikinya, maka persentase kepemilikannya atas anak perusahaan ini akan menurun. Ya kan? Karena misalnya dia awalnya punya 6.000 saham, ya kan? Terus dijual 1.000. Ini asumsinya ada 10.000 lembar saham yang beredar ya. 10.000 lembar saham si anak yang beredar. Terus si induknya punya 6.000, kemudian dijual 1.000. Yang awalnya dia punya kepemilikan ini 60% kan. Nah, dijual 1.000 berarti sisa saham si anak yang dimiliki si induk adalah 5.000 kan. 5.000, maka persentase kepemilikannya jadinya cuma 50%. Kayak gitu. Jadi penjualan ini menyebabkan persentase kepemilikan dari si induk terhadap si anak ini berkurang. Nah, sebaliknya kalau pembelian ini akan meningkatkan persentase kepemilikan si induk atas anak. Ya. Jadi kalau misal awalnya dia punya 6.000, terus dia beli 2.000 lagi nih. Beli 2.000 lagi lembar saham dari si anak, maka saham si anak yang dimiliki oleh si induk adalah 8.000. Berarti persentase kepemilikannya adalah menjadi 80%. Kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua ada penerbitan saham baru oleh anak perusahaan, tapi induk ini nggak memanfaatkan preemptive right. Preemptive right ini apa sih? Jadi preemptive right ini adalah kayak hak untuk memesan terlebih dahulu ketika si anak perusahaan nanti akan menerbitkan saham baru gitu. Fungsinya adalah untuk mempertahankan proporsi kepemilikan saham si induk terhadap si anak gitu. Jadi kalau misalnya si induk perusahaan ini tidak menggunakan preemptive right-nya, maka persentase atau proporsi kepemilikannya atas anak perusahaan akan berkurang. Kemudian yang ketiga ini adalah pembelian saham treasury oleh anak perusahaan. Nanti ini juga akan mempengaruhi karena jumlah saham yang beredar itu kan berkurang ya karena dibeli lagi oleh si anak perusahaannya. Nah, nanti ini akan mempengaruhi juga persentase kepemilikan atas anak itu tadi. Kemudian di sini nanti perubahan ini bisa mengakibatkan hilang kendali atau tidak gitu. Kalau misalnya ini dia punya 60% nih, terus dijual 500 lembar, dia masih punya 55% dan kita anggap 55% itu adalah persentase di mana si induk masih memiliki kendali atas si anak, maka itu nanti tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Melainkan kalau misalnya ini 6.000 terus dijual 2.000 atau ekstrimnya dijual 4.000 gitu. Jadi 2.000 aja yang dipegang, berarti itu 20% dari total saham beredar, dan itu asumsinya mengakibatkan hilang kendali, nanti akan diakui laba ruginya atas pelepasan saham tersebut. Sedangkan kalau yang tidak mengakibatkan hilang kendali itu nanti akan tetap dicatat sebagai transaksi ekuitas. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, langsung ke penjualan kepemilikan saham. Ini. Di sini, kalau investor ini menjual kepemilikan saham, itu nanti kan ada laba ruginya ya, dari selisih antara nilai tercatat investasi dengan nilai jualnya atau nilai wajarnya, kan? Nilai yang diterima gitu saat dia menjual investasi tersebut. Nah, nanti akan diakui sebagai laba atau ruginya.
laba atau ruginya itu tergantung ya teman-teman ya, bisa dimasukin sebagai laba rugi atas penjualan saham atau nanti bisa dimasukkan ke akun additional paid in capital atau share premium, tergantung sama kendalinya. Jadi dia hilang kendali atau kendalinya masih ada di perusahaan induk itu tadi. Di sini disebutkan di poin kedua, kalau nilai tercatat investasi itu seharusnya mencerminkan metode ekuitas kalau si saham ini, si induk ini mempunyai pengaruh yang signifikan, gitu. Dan ini untuk penjualan saham ini itu harus diidentifikasi secara khusus ya, maksudnya kalau misal ada beberapa kali pembelian, maka harus diidentifikasi nih saham yang dijual berasal dari pembelian yang mana gitu. Untuk melakukan ini kita biasanya atau kita bisanya pakai metode FIFO atau first in first out kayak gitu. Nah, ini terus yang aku sebutkan tadi ya. Kalau penjualannya itu berakibat kepada hilangnya kendali, maka kan nggak hilang kendali nih, berarti si induk masih punya kendali atas si anak. Berarti si induk masih tetap menyusun laporan konsolidasi, ya kan? Nah, kalau kayak gini berarti perlu, maaf, aku salah ya. Jadi kan kalau hilang kendali itu berarti dia udah nggak usah bikin lagi laporan konsolidasi gitu kan. Nah, itu harus dihitung laba atau rugi atas penjualan sahamnya. Sedangkan kalau dia nggak mengakibatkan hilangnya kendali, berarti dia masih bikin laporan konsolidasi ya. Itu tuh diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Terus selisih antara harga jual sama nilai tercatat investasinya akan dimasukin ke akun additional paid in capital atau share premium kayak gitu. Nih, kemudian ada penjelasan lebih lanjut di PSAK 65 paragraf 25 kalau si induk itu kehilangan kendali ya. Jadi kan masih ada sisa nih, asumsinya masih ada sisa investasi. Nah, sisa investasinya ini akan dinilai berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar pada tanggal hilangnya pengendalian atau pada tanggal penjualan itu, gitu ya. Lanjut, ini ke pembahasan soalnya ya. Yang pertama ini kita bakal ngebahas kasus di mana penjualan ini akan mengakibatkan hilangnya kendali. Kita baca dulu. Pada tanggal 1 Januari 2021, PVP ini memiliki 9.000 lembar saham. Ini mengindikasikan 90% kepemilikan atas PTS yang diperoleh dengan harga 25 per lembar. Kemudian di tahun 2021 itu terdapat net income PTS sebesar $60.000 dan tidak ada dividen yang dibagikan. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2022, PTP ini menjual 6.000 lembar saham. 6.000 lembar saham dengan harga $30 per lembarnya. Nah, di sini kan awalnya dia punya 9.000 lembar saham yang mengindikasikan 90% kepemilikan, kemudian dijual 6.000 lembar saham. Berarti sisanya adalah 3.000, ya kan? 3.000 nih. 3.000 lembar saham. Berarti sedangkan saham yang beredar itu adalah 10.000 ya, berarti kan dari sini. Ya, lembar saham yang beredarnya itu dicarinya dengan cara 9.000 dibagi sama 90%. Kita dapat 10.000. Nah, ketika dia menjual ini kan lembar saham yang dimiliki cuma tinggal 3.000, sedangkan yang outstanding masih 10.000. Jadi, kepemilikan yang baru saat dia menjual itu adalah 30%, gitu kan. Di mana di sini asumsinya 30% ini tidak lagi memiliki kendali atas S, kayak gitu. Jadi, kalau kayak gini kita ingat lagi nih di poin yang pertama, dia harus mencatat adanya laba atau rugi atas penjualan saham. Perhitungannya kayak gimana? Perhitungannya adalah kayak gini. Pertama, kita lihat dulu carrying value S-nya sebelum penjualan. Ya kan, sebelum penjualan nih. Jadi masih di tahun 2021. Di sini cara carinya adalah 100% dibagi 90. Ini dari ini ya.
90 dari ini, 100 itu seluruhnya yang dimiliki oleh si S, kemudian dikalikan dengan lembar saham yang dimiliki oleh si P, yaitu 9.000, dikali dengan harganya. Harga perolehannya yaitu 25. 25 dikali 9.000, 25 dikali 9.000 itu adalah 225.000, kemudian dibagi 90, kemudian dikalikan 100 lagi, 250.000. Atau ini lebih gampangnya kan kayak gini ya, 9.000 per 90% kali 25. Nah, itu nanti hasilnya adalah 250.000. Ini 250. Kemudian dia dapat net income di tahun 2021 itu adalah 60.000. 60.000 nih. Jadi, carrying value CS sampai akhir tahun 2021 adalah 250.000 ditambah net income-nya 60.000, yaitu 310.000. Kemudian kita hitung fair value saham yang dijual. Yang dijual tadi 6.000, harganya 30. Nah, ini harga ini nih yang dianggap sebagai fair value atau nilai wajarnya. Jadi tinggal dikaliin aja, 6.000 kali 30 sama dengan 180.000. Kan? Kemudian kita hitung juga fair value saham yang masih ada. Yang masih ada atau sisanya adalah 3.000 ya kan? Kemudian dikalikan dengan nilai wajarnya. Nilai wajarnya tuh yang mana? Nilai wajarnya tuh yang 30 ini juga. Karena kan yang dihitung adalah nilai wajar pada saat dia kehilangan kendali kan, bukan yang 25 gitu. Jadi dikalinya sama 30, jadi 3.000 kali 30 adalah 90.000. Kemudian ini pakai carrying value NCI. Kalau ada fair value NCI, maka kita pakai fair value-nya. Kalau nggak ada, kita bisa kaliin ini carrying value yang ini CS, ya kan, carrying value CS dikalikan dengan persentase TMCI-nya, yaitu 10%. Jadi 10% dikalikan 310.000 adalah 31.000. Nah, nilai-nilai yang ini tadi nih, yang 3 ini tadi, itu akan mengurangi carrying value-nya CS. Jadi di sana, di sini, kan, dikurangi 301, 301 adalah total dari ini, 3 ini, hasilnya adalah 9.000. Di sini 9.000 diakui sebagai loss. Sebagai loss ya. Jadi loss-nya ini ntar dibagi 2. Untuk realized loss ini adalah saham yang dijual, dan untuk unrealized loss. Itu unrealized loss berarti saham yang belum dijual ya kan. Untuk menghitung proporsinya langsung aja di ini. Jadi kan yang dijual itu ada 6.000 lembar saham, dibagi dengan jumlah saham S yang dimiliki oleh P, yaitu 9.000, dikalikan jumlah loss-nya, yaitu 9.000. Jadinya untuk realized loss-nya ada 6.000, dan untuk unrealized loss-nya perhitungannya juga sama, dan nanti dapat hasil 3.000. Baik, untuk jurnalnya di sini, yang pertama kita ada kas di debit karena dia menjual, berarti dia menerima kasnya. Ini sebesar nilai wajarnya, nilai wajar yang diterima, atau ya pokoknya nilai jualnya 6.000 dikali $30, jadi kan 180.000. Kemudian ini realized holding loss dengan perhitungan yang udah dihitung tadi yang di sini, yang di box kuning ini, dapat 6.000. Kemudian unrealized holding loss-nya untuk saham yang masih dimiliki si PTP, yaitu kita 3.000. Kemudian untuk di kreditnya, ini adalah investment in S. Karena ketika kita menjual, maka kita kehilangan investasi sejumlah 189.000. 189.000 ini dari mana sih, gitu kan? Dari sini, biar lebih gampangnya dari sini nih. Kayak gitu, dari jumlah ini. Oke. Nah, habis itu, kalau misal kita ditanya, jadi saldo akun investment setelah penjualan saham ini berapa? Gitu.
kita tinggal hitung aja investment cost di awalnya 9.000 kali 25 adalah 225.000. Kemudian ditambahkan net income-nya di tahun 2021 adalah 60.000. Jangan lupa dikaliin 90% karena ini bagiannya si P aja ya. Jadi kan 90% kali 60.000 54.000 ya. Terus dikurangi 189 karena ini dari investasi yang udah dijual, dari 6.000 lembar saham yang udah dijual. Jadi 225 ditambah 54 dikurangi 189 hasilnya 90.000 kayak gitu. Ini untuk equity method ya. Kalau untuk cost method, ininya sama, jurnal yang ini tuh sama. Cuman nanti ada tambahan. Tambahan ini nih. Tambahan di sini untuk mencatat net income-nya. Untuk mencatat net income di tahun 2021. Yaitu jurnalnya investment in S, kemudian kreditnya ini retain earning. Kenapa? Karena ini adalah net income tahun sebelumnya, ya kan? Kalau dan income ini adalah jurnal yang harus di closing itu. Jadi makanya kita masukin ke retain earning. Jadi 90% kali 60.000 sama dengan 54.000. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.